wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks to Allah who has given us opportunity, healthy, so that we can be together in this English lesson today. May salawat and salam, let's say, to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. How are you today, everybody? I hope you are fine today. Today we are going to continue again our lessons. Okay, before we start our studying today, let's read a prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Right. Let's review our last meeting material. Do you still remember what material we were talking about? Yes, we were talking about number. Yeah. And now, in your video, there is a picture. Yeah. Do you know what picture it is? Yes, it is a clock ya. Ini adalah gambar jam ya, gambar jam. Do you know what time is it? Kamu tahu gambar apa itu? Yes. I mean, do you know what time is it? Kamu tahu jam berapa itu? Oke, ya itu jam 12 kurang 5. In Indonesian, jam 12 kurang 5 ya. Can you answer how to say in English? Okay, for more detail ya. Okay, so from the picture you see in your video, can you guess what our topic today? Yeah, our topic today is about time ya. Okay, talking about time, we have to know about the hadis ya, talking about it. Bicara masalah waktu, kita harus tahu hadis tentang waktu ya. Waktu itu adalah salah satu nikmat ya, yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkan waktu tersebut dengan baik dan efektif untuk amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan menyebut masa dalam firman-Nya surah Al-Asy ayat 1 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pun berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sabar. Alright, dari ayat di atas Allah bersumpah demi waktu. Kalimat ini menunjukkan pentingnya waktu. Jika manusia memanfaatkan waktunya, maka dia akan menjadi manusia yang beruntung. Dan jika dia membuang-buang waktunya, maka dia akan memperoleh kerugian. Dengan mengisi waktu kita dengan amal soleh dan berbuat kebaikan, maka manusia akan memperoleh keberuntungan baik di dunia dan juga di akhirat. Untuk itu, kita semua
haruslah bisa mengisi waktu kita dengan amal soleh. The scopes of the study are 1. The vocabulary relating to the time. 2. Ways for telling the time. Cakupan materi kita hari ini ada 2. Yang pertama, kosakata yang berhubungan dengan waktu. Yang kedua, cara-cara bagaimana mengucapkan waktu. Oke. Cakupan yang pertama yaitu vocabulary relating time ya. Kosakata yang berhubungan dengan waktu. Oke, di dalam slide itu ada 8 ya suku kosakata yang kita harus pahami tentang waktu. Number 1, AM ya. Atau antemeridian itu artinya dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya. Yang kedua, PM atau post meridian dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian number 3 ada long hair, itu artinya jarum panjang. Number 4, short hand, jarum pendek. Number 5, second hand, jarum detik. Number 6, alarm clock, jam beker. Number 7, clock, jam dinding. Number 8, watch, jam tangan. Itulah contoh suku kata yang berhubungan dengan dengan waktu. Oke, kamu lihat lagi tabel ya. Selanjutnya kosakata yang berhubungan dengan waktu. Kita lanjutkan. Number 9 itu hour, artinya jam. Number 10, minute, artinya menit. Number 11, second, artinya detik. Number 12, o'clock ya, digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Ini maksudnya ketika jamnya pas, jam berapapun, itu tetap menggunakan kata o'clock ya. Number 13, pas artinya lewat. Number 14, to artinya kurang. Number 15, a quarter, seperempat atau 15 menit. Number 16, a half ya, setengah atau 30 menit. Oke, itulah tadi ya suku kata yang berhubungan dengan waktu. Oke, kita masuk pada cakupan yang kedua yaitu the ways telling the time ya, cara-cara mengucapkan waktu. Oke, you can see in the table, kamu bisa lihat dalam tabel. Number 1, kalau kita ingin mengucapkan jam tepat ya, misal contohnya lihat di kolom yang ketiga, jam 7 tepat ya, maka bahasa Inggrisnya ataupun ditulis itu it's 7 o'clock ya, dan juga diucapkan it's 7 o'clock. Kemudian ada jam 9 pas ya, tepat, maka kita ucapkan ataupun kita tulis it's 9 o'clock ya. It's 9 o'clock. Oke, number 2, jam lebih ya. Contohnya misalnya jam 8 lewat 10 ya. Kalau jam 8 lewat 10 maka kita ucapkan it's 10 minutes past 8 ya. It's 10 minutes, yaitu menitnya dulu baru pukulnya. Berarti it's 10 minutes past 8, artinya 8 lewat 10. Kemudian jam 11 lewat 15, maka kita ucapkan dulu menitnya, kemudian baru kita ucapkan lewatnya, baru kita ucapkan jamnya, yaitu it is a quarter past 11. Oke, number 3, jam kurang. Misalnya jam 9 kurang 10 menit ya. Contohnya it's 10 to 9 ya, jam 10 kurang jam 9 kurang 10 menit, maka menitnya dulu kita ucapkan, kemudian kurangnya dulu, kemudian baru pukulnya. Kemudian jam 3 kurang 5 menit. Berarti it's 5 to 3, yaitu pukul 3 kurang 5 menit. Kemudian ada jam 5 kurang 15 menit. Berarti it is quarter to
to 5. Oke. Jadi itulah cara-cara mengucapkan waktu ya. Oke, ini ada contoh ya di examples of time. You can see the picture. Kamu lihat gambar ya. Kalau ada pertanyaan, what's the time? Itu berarti nanya jam berapa ini gitu. So, kamu bisa lihat di gambar nomor 1 itu, it is 1 o'clock. Jam 1 pas ya. It is 2 o'clock. Jam 2 pas. It is 5 past 1. Berarti jam 1 lewat 5 menit. It is 10 past 7. Jam 7 lewat 5 menit. It is 5 to 1. Itu jam 1 kurang 5. It is 10 to 7. Jam 10 kurang 7. Then it is quarter past 3. Jam 3 lewat 15 menit. It is quarter past 5 ya. Jam 5 lewat 15 menit. It is quarter to 3. Jam 3 kurang 15. It is quarter to 5. Jam 5 kurang 15. It is half past 7, jam 7 lewat 30 menit. Kemudian it is half to 8, jam 8 kurang 30 menit. Oke. I hope, Ustazah harap kamu semua paham ya bagaimana cara mengucapkan waktu. Kamu bisa lihat di situ ada gambar dan juga contohnya. Mudah-mudahan kamu lebih paham ya dengan adanya contoh berikut ini. Everybody, it's time to conclude our material today. Kita sudah sampai ya waktunya untuk menyimpulkan dari semua yang telah kita pelajari hari ini. Okay, after learning the study, it can be concluded that there are 3 ways for reading time. 1. Jam tepat. Example, jam 9 pas, berarti it is 9 o'clock ya. Yang kedua, jam lebih. Yaitu example 6 lewat 15. Jadi pengucapannya it is quarter past 6. Yang ketiga jam kurang. Yaitu contohnya jam 7 lewat 15. Berarti it is 8 to 10 ya. Jadi harus menitnya dulu baru kita ucapkan jamnya. Okay, please remember it ya. Okay everybody, I think that's all for studying today. Thank you very much for your attention. Please always study your material at home. And for closing before we close our studying today, let's read Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay everybody. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.